mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh! Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua! Penyihir keluar dari desa! Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kau ingin memenangkan perang besok pagi. Betul, Aki Lumut. Kalau begitu, pakailah kelopak bunga teratai ini di rambutmu. Oh, indahnya kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Ikutilah episode ke-15. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montase Indra Pahendra dengan sutradara Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang ke-19 ini didukung oleh para pelaku. Ferry Fadli sebagai Batara, Mogan sebagai Huti, Aris sebagai Hungta, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Herman sebagai Tembong, Elias sebagai Kiwista, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu telah diceritakan pula, Batara akhirnya mendaftar jadi prajurit di kerajaan Singasari. Batara bahkan sudah ikut berlatih olah keprajuritan di alun-alun kerajaan. Di saat yang sama, Kirabumi sedang bertemu dengan Rana Dewi. Pertemuan itu membuat Kirabumi sangat terkejut, karena Kirabumi tahu bahwa Rana Dewi bukanlah berasal dari orang-orang kaum atas angin, akan tetapi berasal dari manusia biasa. Hal itu membuat Kirabumi terkejut. Namun yang lebih terkejut lagi adalah Rana Dewi. Akan tetapi gadis itu tidak bisa berpikir dan mengingat-ingat lagi dari mana dia berasal. Suatu ketika latihan olah keprajuritan dihentikan di alun-alun kerajaan Singasari karena ada utusan dari tentara Tartar.
Utusan itu mungkin membawa berita perdamaian, sehingga perang antara kedua kerajaan itu ditiadakan. Semua prajurit bergembira, kecuali Batara. Batara menjadi kecewa, karena dengan dihentikannya peperangan, berarti Batara batal berangkat menuju kampung halamannya di kerajaan Darmasraya. Perhatian! Perhatian! Ada apa itu, Huti? Ada pengumuman. Perhatian! Perhatian! Semua diam. Dengarkan pengumuman itu. Ada pengumuman yang ditujukan untuk seluruh prajurit kerajaan Singasari. Kerajaan mengumumkan bahwa utusan yang dikirimkan oleh Raja Kubilai Khan membawa pesan raja tersebut. Agar Yang Mulia Sri Baginda Kertanegara supaya tunduk di bawah kekuasaan Kubilai Khan. Tidak mau. Permintaan itu ditolak oleh Yang Mulia Sri Baginda Kertanegara. Karena dianggap telah menghina Sri Baginda Kertanegara. Sehingga Sri Baginda Kertanegara mengusir utusan itu. Dan dengan demikian, Sri Baginda Kertanegara menyatakan perang terhadap kerajaan Mongol tersebut. Kita harus perang. Diperintahkan kepada seluruh prajurit Singasari supaya bersiap siaga menghadapi peperangan yang tidak akan lama lagi berlangsung. Sekian pengumuman ini. Wah, jadi juga kita perang. Oh, aneh, Batara. Kau ternyata sangat gembira mendengar pengumuman itu. Karena aku ingin sekali menghancurkan pasukan Tartar itu, Huti. Suasana alun-alun kembali ramai. Ramai membicarakan pengumuman yang baru saja mereka dengar dari utusan istana. Wajah-wajah mereka ada yang biasa-biasa saja. Namun tidak sedikit di antara mereka berwajah murung. Batara tidak demikian. Batara tampak sangat gembira. Sehingga kawan-kawannya menganggap Batara adalah seorang laki-laki pemberani. Mereka tidak tahu bahwa kegembiraan Batara itu karena ia bisa kembali pulang ke kampung halamannya bersama pasukan Singasari yang akan berangkat ke sana. Di samping bisa membela kerajaan Darmasraya dari serbuan pasukan Tartar. Waktu beranjak terus, sehingga 3 purnama telah lewat tanpa terasa. Kini kita tinggalkan sejenak keadaan di alun-alun ibu kota kerajaan Singasari. Kita beralih ke desa Mentilin. Di alun-alun desa itu juga sedang berlangsung latihan olah keprajuritan. Karena mereka akan menyerbu ke Tegalsari. Di kejauhan, tampak seseorang memacu kuda. Debu mengepul ke udara. Pertanda kuda itu dipacu dengan sangat kencang. Sementara Gandini berdiri di pendopo kelurahan, memperhatikan derap kuda yang dipacu itu dengan perasaan harap-harap cemas. Betul dugaanku. Hungta yang memacu kuda itu kemari. Hayya, Denayu. Hungta, bagaimana? Kenapa lama sekali? Sekarang sudah lewat 3 purnama. Ya, bagaimana kalau kita bicara di dalam saja, Denayu? Ayo. Hayya. Nah, bagaimana usahamu, Hungta? Ada kapal dari dataran Tiongkok yang bersandar di pelabuhan. Hayya, kapal dari Tiongkok sudah datang ke Denayu. Syukurlah. Lalu? Ya, keadaan semakin memanas. Yang Mulia Sri Baginda Kubilai Khan sedang mengirimkan utusan ke Singasari, meminta supaya Raja Singasari tunduk pada Sri Baginda Kubilai Khan. Lalu? Ya, belum ada berita. Tapi kalau melihat kenyataannya, belum tentu Raja Singasari akan tunduk. Karena semakin banyak pasukan Singasari yang dikirim kemari untuk menghadang masuknya tentara Sri Baginda Kubilai Khan. Berarti perang besar akan terjadi lagi. Dan ini kesempatan kita untuk menyerbu Tegalsari. Sementara kerajaan Darmasraya sedang memusatkan perhatian kepada pasukan dari Tiongkok yang akan menyerbu kemari. Ya, ini kesempatan Denayu untuk menyerbu Tegalsari. Dan bagaimana dengan uang yang kau ambil dari kapal? Dapat? Iya, dapat Denayu. Betul, Betul, Den. Mana? Itu, di atas pelana kudaku. Iya. Kau benar-benar kekasih yang sejati. Ya, yang penting kita akan jadi berperang dan menghancurkan Tegalsari, Denayu. Iya, Hungta. Setelah Tegalsari dihancurkan, kita akan menikah. Kita akan menjadi suami istri. Iya, Denayu. Cita-cita kita akan tercapai. Aku yang akan memegang tampuk pemerintahan di 2 desa ini. Dan kau yang mengatur penanaman dan penjualan hasil lada dan rempah-rempah lainnya ke dataran Tiongkok. Iya. Semoga berhasil apa yang kita cita-citakan, Denayu. Apalagi yang kau perhatikan, Tembong? Sejak tadi matamu melihat ke dalam rumah dan Ayu Gandini. Ayo kita teruskan melatih prajurit-prajurit itu. Apakah kau tidak mau meneruskan latihan ini? Bukan aku tidak mau, Ki Wista. Yang mengganjal di dadaku ini adalah tamu dan Ayu itu. Masa sejak tadi tidak keluar-keluar dari dalam rumah itu? Alah, Hongta itu kan bukan tamu lagi bagi kita. Dia sudah termasuk orang dalam.
Bahkan kalau nanti kita menyerbu ke Tegal Sari, Hungta akan menjadi salah satu pemimpin pasukan. Alah, memimpin pasukan. Kau jangan remehkan kepandaian dia, Tembong. Ilmunya sangat tinggi. Dan Ayu sendiri belum tentu bisa mengalahkan dia. Kalau soal kepandaian, aku juga dengar. Tapi aku belum pernah melihat dengan mataku sendiri, Ki Wista. Kalau aku sudah pernah. Ketika kebetulan aku masuk ke halaman belakang rumah dan Ayu, ternyata mereka sedang berlatih di sana. Gerakan-gerakan Hungta itu luar biasa, sehingga sulit diikuti oleh mata. Ya, kalau memang hebat, seharusnya dia melatih prajurit-prajurit itu. Bukan diam saja di dalam rumah. Ya, mungkin dia sibuk, Tembong. Lihat saja, tadi dia pacu kudanya dengan cepat, lalu tergesa-gesa menemui Den Ayu Gandini. Itu bukan karena sibuk, Ki Wista, tapi karena rindu ingin bertemu dengan Den Ayu. Tembong, jangan bicara begitu. Kalau terdengar oleh Den Ayu Gandini, kau bisa dihukum. Ini kenyataan, Ki Wista, dan kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan ini. Hungta keluar. Mau kemana lagi dia? Dia menuju ke tempat kudanya ditambatkan. Semoga saja dia pergi dari sini. Dia tidak pergi, tapi mengangkat kantong itu dari pelana kudanya. Apalagi yang dia bawa? Pasti barang berharga. Kalau barang berharga, bukan untuk kita kan? Tapi untuk Den Ayu Gandini. Entahlah, aku tidak tahu. Kalau untuk kita, pasti dia kemari memberikannya pada kita. Tidak kembali ke rumah Den Ayu. Dia tampak keberatan membawa kantong itu. Boleh aku bantu, Hungta? Boleh. Kalau Ki Wista tidak berkeberatan. Aku akan membantu dia sebentar, Tembong. Ternyata Ki Wista juga seorang pencilat. Ki Wista, mau kemana malam-malam begini? Shh, jangan keras-keras. Mau kemana malam-malam begini, Ki Wista? Mau ke Tegal Sari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Mau apa di kesana? Mau menyelidiki keadaan Tegal Sari. Menyelidiki? Berdua saja? Hungta tidak mau banyak orang. Nanti ketahuan oleh prajurit-prajurit Tegal Sari. Bagus. Kesempatanku untuk menemui Gandini malam ini. Nah, itu Hungta. Aku berangkat dulu, Tembong. Hati-hati di jalan, Ki Wista. Ya. Sekarang kesempatanku. Tapi, apakah aku berani menemui Gandini malam ini? Karena aku dan Gandini sudah lama tidak ada janji untuk bertemu malam hari begini. Aku beranikan saja. Aku pura-pura tidak tahu kalau aku tidak ada janji malam ini. Berani atau tidak aku masuk ya? Masuklah! Ya. Oh, rupanya Gandini sudah menunggu aku. Ada perlu apa kau datang malam-malam kemari, Tembong? Aku harus menyebut apa malam-malam begini. Den Ayu atau hanya Gandini saja? Terserahmu saja. Baiklah, Gandini. Perlu apa kau datang kemari? Mau menanyakan tentang kepergian mereka berdua ke Tegal Sari? Tidak. Lalu mau apa? Mau menanyakan hubungan kita. Kenapa hubungan kita? Sudah 3 purnama ini aku tidak pernah datang lagi kemari, Gandini. Lalu? Sudah 3 purnama ini aku maksudku kita tidak menikmati malam-malam yang indah lagi. Bagiku setiap malam selalu indah. Mungkin bagimu tidak. Itu terserah padamu. Apakah sudah ada pengganti aku? Apakah sudah ada pengganti diriku sehingga aku tidak pernah diminta untuk datang kemari lagi setiap malam? Aku tidak punya waktu untuk memintamu datang kemari. Aku sibuk. Kita semua sibuk untuk menghadapi penyerbuan ke Tegal Sari. Dan aku rasa kau juga tahu itu, Tembong. Tapi tidak setiap malam kan? Kau sibuk kan ini? Setiap malam. Aku memang sibuk setiap malam. Setiap malam meladeni Hungta. Tembong, kau berani bicara begitu di hadapanku. Aku hanya ingin kepastian darimu, Gandini. Itu jawabanku. Aku sibuk memikirkan langkah yang harus diambil, sehingga aku tidak punya waktu untuk memintamu datang kemari. Kau berunding dengan Hungta setiap malam? Ya, karena dialah orang yang pantas untuk aku ajak berunding. Lalu aku? Tidak kau ajak dalam perundingan itu? Padahal selama ini bukankah cita-cita kita sama? Yaitu kita bercita-cita untuk menghancurkan Tegal Sari. Untuk menghancurkan Raden Wangsadirja bersama dengan gundiknya yang bernama Aning. Tapi kini kau tinggalkan aku setelah kau dapat kawan yang baru. Yang lebih kaya, yang lebih pandai dalam ilmu kadikjayaan. Yang lebih segala-galanya dibandingkan dengan aku. Tembong, aku minta jangan bicara seperti itu. Aku butuh kau. Aku butuh semua. Demi berhasilnya penyerbuan kita ke Tegal Sari nanti. Kalau kau butuh aku, seharusnya kau juga peduli padaku, bukan melupakan aku. Aku peduli padamu, Tembong. Mana buktinya? Buktinya sekarang, malam ini. Aku biarkan kau masuk kemari tanpa ada perjanjian seperti dulu. Tapi caramu menerima kedatanganku tidak seperti dulu. Harus bagaimana aku menerimamu, Tembong?
Kau sudah tidak ramah padaku. Kau sudah tidak mengacuhkan aku lagi. Padahal dulu kau ramah, kau mesra menerima kedatanganku. Tembong, kalau begitu aku minta maaf. Karena selama ini aku memang tidak bisa mesra padamu. Karena aku sibuk memikirkan penyerbuan nanti. Mau kan kau memaafkan aku, Tembong? Tembong, mau kan maafkan aku? Baiklah, aku maafkan. Oh, Tembong, ternyata kau baik. Hanya aku selama ini yang tidak memperdulikan kamu. Sedangkan kamu masih memikirkan aku. Gandini, apakah malam ini malam yang mesra untuk kita berdua? Jangan, Tembong. Aku tidak memikirkan hal itu dulu. Jadi? Lebih baik kita duduk-duduk sambil bicara hal-hal yang lain saja ya. Tembong lama terdiam mendengar jawaban Gandini itu. Dan dia akan bertindak lebih jauh, namun tidak berani. Walau bagaimanapun, Gandini sama dengan ular yang sedang tidur. Kalau diusik sedikit saja, dia akan bisa mematuk mangsanya. Dan hal itu disadari betul oleh Tembong. Sehingga Tembong tampak kecewa sekali. Kita sudah semakin dekat, Hungta. Kita harus lebih dekat lagi ke sana, Ki Wista. Jangan, Hungta, berbahaya. Ya, tidak apa-apa. Jangan mencari bahaya. Sekitar rumah Ki Sabrang itu dijaga ketat oleh prajurit-prajurit Tegalsari. Ya, jangan khawatir, Ki Wista. Owe hanya ingin tahu sudah sejauh mana benteng itu mereka bangun. Ayo. Aku tidak berani lebih dekat lagi, Hungta. Berbahaya. Ya, kalau begitu Ki Wista tunggu di sini. Owe akan ke sana sendirian. Hati-hati. Ya, beles. Jangan khawatir. Cepat sekali Hungta menghilang di dalam gelap. Hebat ilmunya. Gila. Dia berani melintas di dekat prajurit yang meronda itu. Benar-benar Hungta cari bahaya. Prajurit itu curiga. Dia melihat berkeliling. Sedangkan Hungta bersembunyi di balik pohon dekat prajurit itu. Ya. Selamat. Prajurit itu meneruskan rondanya. Dia tidak curiga. Tapi kenapa Hungta berjalan ke sana? Bukankah di sana prajurit-prajurit yang lain lebih banyak lagi? Aku jadi tidak sabar. Lama betul. Apa yang dikerjakan Hungta selama ini? Bukankah dilihat dari sini saja sudah cukup? Bahwa Ki Sabrang sudah selesai membangun benteng itu. Tinggal dilaporkan pada Gandini saja lagi. Kalau aku lama-lama di sini, lalu tiba-tiba ada prajurit yang meronda kemari, aku akan celaka. Aku akan ditangkap dan diseret ke tiang gantungan. Ada langkah kaki di dekatku. Celaka. Pasti prajurit Tegalsari yang mengetahui aku di sini. Ki Wista. Kau Hungta. Ki Wista terkejut rupanya. Aku kira prajurit Tegalsari yang datang. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Bagaimana? Semua beres? Iya. Sekarang kita kembali ke Mentiling sebelum hari pagi. Mari. Semua sudah aku kelilingi Denayu. Jadi betul benteng itu sudah selesai mereka bangun? Ya, sudah. Terlambat. Kita terlambat, Hungta. Jangan khawatir, Denayu. Owe sudah pelajari keadaan benteng itu. Sehingga pasukan kita bisa masuk ke dalam benteng itu. Caranya bagaimana, Hungta? Kita buat beberapa buah tangga supaya pasukan kita bisa memanjat benteng. Betul, Hungta. Betul sekali. Berapa buah tangga diperlukan untuk itu? Kira-kira 100 tangga. Akan kita kerjakan sekarang juga. Siapa itu? Ki Sabrang ya? Betul, Den Ayu. Aku kira siapa? Den Ayu belum tidur? Belum, Ki. Sudah 2 malam ini aku merasa waspada. Den Ayu tidak usah takut. Tidak ada orang yang akan bisa masuk ke dalam pekarangan rumah ini, Den Ayu. Karena sekeliling pekarangan rumah ini sudah berdiri benteng yang tinggi dan kokoh. Iya, cuma perasaanku tidak tenang, Ki. Mungkin karena Raden Wangsa tidak ada di rumah. Iya, mungkin juga. Tapi entahlah, ada Raden Wangsa pun perasaanku sudah begini. Perasaan seperti itu jangan diikuti betul, Den. Nanti Den Ayu sendiri yang akan sakit. Iya, betul juga. Ki Sabrang belum tidur, kan? Belum, Den Ayu. Tidur pun kalau cepat-cepat tidak ada gunanya. Maklum, saya ini kan bujangan. Tentang anak gadis petapa itu bagaimana, Ki? Apakah sudah dilamar? Raden Wangsa sudah cerita pada Den Ayu rupanya. Sudah. Memang dasar nasib saya lagi sial, Den Ayu. Begitu saya datang ke sana, mereka sudah pindah. Sudah tidak ada di sana lagi. Kalau memang begitu, cari saja yang lain. Kan banyak perempuan di Tegalsari ini, Ki Sabrang. Iya, memang banyak, Den. Tapi ya, selera saya belum ada yang cocok. Ya, sejak kematian istri saya,
Belum ada yang bisa menggantikannya. Tentang apanya Ki Sabrang? Tentang kecantikannya? Ya, tentang kecantikannya. Kecantikan istri saya itu tidak kalah dengan anaknya, Wulandari. Iya, betul. Ibu dan anak itu sama-sama cantik. Andai kata anak petapa itu bisa saya ambil jadi istri saya, maka akan terobati perasaan saya ini, Denayu. Apalagi kematian istri saya itu sangat mengenaskan. Aku juga mendengar cerita itu, Ki Sabrang. Istri Ki Sabrang mati karena terbunuh di dalam peperangan, bukan? Bukan terbunuh, Denayu, tapi dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuhnya, Ki Sabrang? Sebenarnya ini rahasia, Denayu. Jadi Denayu jangan bilang pada siapapun juga. Rahasia tentang kematian istri Ki Sabrang itu? Yang membunuhnya adalah Gandini. Betul begitu? Iya, betul, Denayu. Ki Sabrang melihat sendiri? Sebenarnya tidak, Denayu. Tapi seorang prajurit kepercayaanku yang mengatakan demikian. Di mana prajurit itu sekarang? Ada. Sebenarnya istriku Suni sudah minta ampun pada Gandini. Tapi Gandini tidak mengacuhkan. Bahkan dia memaki-maki istriku. Lalu dengan pengis dia bunuh dengan pedangnya. Kejam sekali dia. Ya, dia memang kejam, Denayu. Itu sebabnya aku membuat benteng setinggi ini. Kalau tidak, maka dia pasti akan bisa masuk kemari dan membunuh Denayu dengan bengis pula. Bukankah dendamnya pada Denayu, maka dia menyerbu Tegalsari ini? Iya, dia sangat dendam padaku, Ki. Padahal aku tidak pernah punya salah apa-apa terhadapnya. Denayu tidak usah takut. Benteng sudah berdiri. Prajurit yang menjaga di sekitarnya benteng ini cukup kuat. Iya. Sehingga tidak mungkin mereka bisa masuk kemari. Semoga saja begitu, Ki Sabrang. Bagaimana, Ki Wista? Sudah siap semuanya? Sudah, Denayu Gandini. Kini pasukan Mentirin tinggal menunggu perintah dan Ayu untuk berangkat menuju Tegalsari. Kalau begitu, aku akan periksa sendiri sebelum pasukan diberangkatkan. Gandini sudah berpakaian ringkas, sedangkan rambutnya dijalin rapi, sementara pedang yang berkilat terselip di pinggang ramping perempuan yang manis itu. Sehingga dari jauh, sulit membedakan apakah dia itu seorang perempuan ataukah seorang laki-laki. Kini dengan perlahan-lahan Gandini menunggang kuda kesayangannya sambil memeriksa kesiapan pasukannya yang berjumlah lebih kurang 5.000 pasukan. Semua terdiam. Suasana menjadi hening. Hanya mata setiap prajurit yang tampak tajam memandang komandan mereka melintas. Sementara senjata yang mereka pegang bertambah erat digenggam dalam tangan masing-masing. Tampaknya seluruh prajurit itu dipercaya akan kepemimpinan Gandini. Di ufuk timur langit sudah memerah. Pertanda matahari akan segera terbit. Sementara Gandini sudah sampai pada barisan pasukannya yang paling ujung. Dan ketika Gandini mencabut pedangnya dan mengangkat tinggi-tinggi, maka dengan serentak 5.000 pasukan itu bergerak berbaris dengan rapi. Mereka keluar dari alun-alun desa yang sudah dipadati oleh penduduk. Di depan sekali, Gandini menunggang kuda dengan gagah. Dia kini tidak lagi sendiri berada di depan. Karena di samping kirinya, Hunta mendampingi dengan menunggang kuda besar berwarna coklat tua. Laki-laki pedagang lada itu tampak sangat gagah dengan tubuhnya yang tegap. Kepandaian ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Hunta juga berpakaian ringkas. Sementara di pinggangnya terselip pedang pendek yang bentuknya aneh. Di belakang mereka ada 2 ekor kuda yang masing-masing ditunggangi oleh Ki Wista dan Tembong. Ki Wista tampak berwajah cerah, sementara Tembong diam 1000 bahasa. Mata laki-laki muda itu tidak lepas menatap kedua orang yang berada di depannya. Api cemburu membakar dadanya, sehingga sesekali dia menarik nafas dalam-dalam, tertanda kecewa. Tembong tidak peduli pada sorak-sorai orang-orang desa yang mengeluh-elukan mereka. Walau di antara pengantar itu ada yang sedih. Bahkan banyak ibu-ibu yang menahan tangis atau meneteskan air mata ketika anak kesayangannya ataupun suami tercinta melintas berbaris di depan mereka. Kali ini pasukan Mentilin dilepas dengan rasa yang sangat sedih. Bagi mereka tidak akan kembali lagi ke Mentilin. Ketika ayam-ayam jantan berkokok bersaut-sautan, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dibawa oleh mereka. Sementara debu mengepul ke udara pagi, sehingga menutup pandangan mata para pengantar mereka.
Ada apa, Raden Wangsa? Tampaknya Raden tergesa-gesa. Siapkan semua pasukan. Karena ribuan pasukan mentilin sedang menuju kemari. Celaka. Hai, seluruh pasukan Tegal Sari, bersiap diri. Musuh sedang menuju kemari. Di mana Raden Wangsa lihat mereka? Di jalan. Mungkin menjelang senja mereka akan sampai di sini. Apakah mereka melihat Raden Wangsa dan rombongan? Rasanya tidak. Karena jarak kami sangat jauh. Tapi aku yakin itu adalah mereka. Aku melihat umbul-umbul yang mereka bawa adalah lambang desa Mentilin. Mana Ki Garda? Ki Garda! Oh, saya menghadap Raden. Ki Garda, saya Raden. Pasukan Mentilin sedang menuju kemari. Siapkan seluruh pasukan pilihan. Lalu jaga dengan ketat di sekeliling benteng. Saya Raden. Lalu tutup semua pintu regol. Jangan biarkan siapapun masuk kemari. Bahkan seekor semut pun tidak diperbolehkan masuk. Siaga Raden, akan saya kerjakan. Kalau mereka sampai di sini menjelang senja, pasti mereka akan berkemah lagi di batas desa Tegal Sari. Bagaimana kalau kita serang mereka malam hari, Den? Seperti yang dilakukan Ki Garda dulu. Percuma. Mereka pun sudah siap untuk menunggu serangan semacam itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Den? Jalan satu-satunya. Kita hadapi mereka besok pagi di batas desa. Jangan sampai mereka masuk ke dalam desa. Kita harus berperang dengan mereka, Raden Wangsa? Tidak ada jalan lain, Ki Sabrang. Dan besok pagi-pagi sekali, Ki Sabrang harus memimpin pasukan untuk menghadapi mereka. Celaka. Sampai tengah malam begini belum juga ada tanda-tanda bahwa Gandini akan menyerbu kemari. Berarti besok pagi baru mereka akan melakukan serangan. Iya. Apa yang harus aku lakukan besok? Sedangkan aku tidak bisa berperang. Kalau berdamai dengan Gandini, aku akan diterawakkan orang. Bahkan Gandini pasti akan membunuhku. Atau aku minta tolong pada Mak Rompang. Bukankah akhir-akhir ini aku sudah mendapat tanda bahwa Mak Rompang sudah berada lagi di sekitarku? Buktinya, pada malam purnama yang lalu, aku didatangi lagi oleh puluhan serigala siluman. Ki Sabrang berdiam diri di dalam kamarnya. Mukanya pucat pasi. Dia tampak gelisah menunggu hari pagi. Tiap sebentar, dia menarik nafas panjang. Namun dengan cepat, dia keluarkan kembang kemboja pemberian Mak Rompang. Lalu dia genggam erat-erat kembang kemboja itu di tangannya. Sekarang aku mau minta bantuan pada Mak Rompang. Aku akan minta perlindungan pada Mak Rompang. Mak Rompang, di dalam tanganku ini, aku menggenggam bunga kemboja memanggilmu. Kalau Mak Rompang benar-benar telah berada lagi di sekeliling Tegal Sari ini, datanglah padaku, karena aku butuh pertolongan. Mak Rompang, datanglah padaku, tolonglah aku, Mak Rompang. Tidak datang Mak Rompang. Mak Rompang tidak ada di sekitar Tegal Sari ini. Lalu apa yang harus aku lakukan besok? Apakah aku akan tewas di tangan Gandini besok pagi? Mak Rompang, apakah Mak Rompang mendengar permintaanku ini? Bunga kemboja sudah berada di dalam tanganku, Mak. Suara kereta kuda. Aku mendengar suara kereta kuda di kejauhan. Ternyata Mak Rompang mendengar permohonanku. Dia datang dengan kereta kudanya. Mak Rompang, terima kasih. Mak Rompang telah susah payah datang kemari untuk menolongku. Hah? Kereta kuda Mak Rompang itu hanya lewat saja. Dia tidak berhenti di rumahku ini. Dia sudah semakin jauh. Mak Rompang, kenapa Mak Rompang tidak berhenti di rumahku? Aku betul-betul berharap pertolongan Mak Rompang. Karena besok pagi aku harus berhadapan dengan Gandini, Mak. Ternyata Mak Rompang tidak mau menemui aku. Habislah hidupku besok pagi di tangan Gandini. Aduh. Kenapa kamu, Ti? Aduh. Kamu mau melahirkan? Tidak tahu, Kang. Tapi kepalaku pusing. Sedangkan perutku terasa sakit, Kang. Aduh. Kamu pasti mau melahirkan ini. Aduh. Ada yang mengamuk di dalam perutku, Kang. Kamu diam saja di rumah ini ya. Aku akan minta bantuan. Minta bantuan pada siapa, Kang Parta? Hari sudah malam begini. Padan ini api di ujung bukit itu.
Ujung bukit itu kan jauh, Kang. Jangan tinggalkan aku, Kang. Aku takut sendiri. Aku tidak lama kok, Ti. Aku akan berlari ke sana. Kamu tunggulah ya. Aduh. Bagaimana ini? Kenapa rasanya aneh seperti ini? Aduh, seperti ada yang mengamuk di dalam perutku ini. Suara apa itu? Kereta kuda. Ada kereta kuda berhenti di muka rumahku. Aku melihat lampu kereta itu berkelip-kelip, tertiup angin. Ada yang mengamuk di dalam perutku. Sempurna! Aneh. Tiba-tiba rasa sakit perutku ini hilang. Semua terasa lega. Ada yang turun dari kereta kuda dan datang kemari. Selamat malam. Siapa Kisanak? Aku bernama Daksa. Aku kusir kereta itu. Daksa. Rasanya aku pernah melihat Ki Daksa. Ya, dulu aku pernah kemari menjemput seseorang. Lalu, apa maksud Kisanak datang malam-malam begini kemari? Aku datang kemari juga untuk menjemput orang. Menjemput orang? Siapa yang akan Kisanak jemput? Di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain aku. Aku mau menjemput Rompang. Rompang? Dia tidak ada di sini. Itu dia berdiri di sampingmu. Kenapa kau menjerit? Ada yang memegang tengkukku, tapi tidak ada orangnya. Yang berdiri di sampingmu itu yang memegang tengkukmu. Kau jangan menakut-nakuti aku, Ki Daksa. Aku memang ada. Aku mendengar suara orang bicara padaku, tapi aku tidak melihat orang di dekatku. Aku yang bicara padamu, Ati. Kenapa kau terkejut? Ada yang dingin menempel di tanganku. Aku yang memegang tanganmu. Aku tidak melihat di mana kamu. Aku ada di sini. Pergi. Di hadapanmu. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Ya, aku akan pergi. Tapi nanti aku akan kembali lagi kemari. Ati. Aduh, istriku pingsan. Aku kembali mendengar suara kereta kuda Mak Rompang. Kereta kuda itu terdengar berhenti di bubungan atap rumahku. Aku melihat pintu kamar ini dibuka orang, tapi tidak ada orang yang masuk kemari. Suara langkah kaki, tapi tidak ada orangnya. Aku yang datang, Sabrang. Mak Rompang. Kau memanggil aku, Sabrang? Betul, Mak Rompang. Aku memanggil sejak tadi. Aku sekarang susah pergi, karena aku sedang berada di dalam kandungan perempuan yang bernama Ati. Kau tahu bukan perempuan itu? Iya, Mak Rompang. Aku tahu perempuan itu yang Mak Rompang suruh menjaganya baik-baik kan? Karena dialah nanti yang akan jadi ibuku. Aku akan lahir lagi ke dunia ini dengan cara begitu. Karena aku sudah tidak punya tenaga sejak kepalaku putus dari tubuhku. Kalau aku lahir kembali, maka aku akan menjadi kuat lagi. Dan tenagaku akan pulih kembali. Apa perlumu memanggil aku? Besok pagi aku akan berperang menghadapi Gandini. Tolonglah aku, Mak Rompang. Tolonglah jiwaku. Gandini, mau apa lagi anak perempuan Magirekso itu? Dia akan membunuhku, Mak Rompang. Dia akan menghancurkan aku. Kenapa di antara kalian tidak pernah akur? Kenapa harus bertempur terus? Bukan saya yang tidak mau akur, Mak Rompang, tapi dia yang selalu akan membunuhku. Aku akan menolongmu, tapi aku juga tidak akan mencelakakan Gandini. Karena dia juga bagian hidupku. Terima kasih, Mak Rompang. Aku tidak punya tenaga untuk menolongmu, tapi Ki Daksa akan menolongmu. Besok pagi, bila perang itu berlangsung, kau naik kereta kuda Ki Daksa, maka kau akan selamat. Dan lagi bukankah keris si buntung ada padamu?
Mak Rompang, pergi. Dan aku akan selamat dalam pertempuran besok pagi. Kedua musuh yang sejak lama saling membenci itu sudah saling berhadapan. Di pagi yang baru saja merekah, mereka sudah bersiap-siap untuk berperang. Pasukan Tegal Sari yang dipimpin Anda oleh Ki sekarang Sabrang masih sudah menyongsong pasukan Sandiwara Mentilin Radio di yang channel dipimpin oleh Memori Gandini di 80. batas desa. Sementara Raden Wangsa Dirja bersiap-siap dengan 100 pasukan terpilihnya di benteng yang baru saja dibangun. Ki Sabrang tidak mau pasukan Mentilin memasuki Tegal Sari, sehingga sepagi itu dia telah menghadang pasukan Mentilin. Ketika langit pagi masih memerah, kedua umbul-umbul pasukan sudah diangkat tinggi-tinggi. Tambur-tambur peperangan telah dibunyikan. Sorak-sorai pasukan yang maju perang membelah kesepian pagi. Lalu kedua pasukan maju serentak dengan senjata siap dihunjamkan ke dada musuh. Ketika pasukan Tegal Sari menerjang ke depan, maka ratusan anak panah menyambut mereka. Lalu bergelimpanganlah pasukan Tegal Sari itu dengan dada yang berlumuran darah. Tetapi perang belum berakhir. Bahkan perang baru saja dimulai. Lapis pasukan kedua kembali maju. Lalu anak-anak panah kembali menghantam mereka. Sementara sorak-sorai kemenangan terdengar dari pasukan Mentilin. Di tengah-tengah pasukan Tegal Sari yang mulai kacau, tampak Ki Sabrang naik kereta kuda tanpa kusir kereta. Walau sebenarnya kusir kereta itu ada, yakni Ki Daksa. Akan tetapi di pagi itu, tidak satupun orang yang bisa melihatnya kecuali Gandini. Sehingga perempuan itu menjadi sangat marah. Gandini menggebrak kudanya maju menyongsong kereta kuda Mak Rompang. Sedangkan Ki Sabrang dengan wajah pucat pasi mencabut keris si buntung dari pinggangnya. Dia ayunkan keris itu ke sana kemari, sehingga banyak prajurit Mentilin tewas di ujung keris yang bertuah tersebut. Sedangkan Gandini dengan kuda yang tangkas semakin dekat dengan kereta kuda yang ditumpangi Ki Sabrang. Hentikan gerak maju kereta kuda ini. Tidak sah, hentikan. Bukankah aku juga orang Mak Rompang? Tidak bisa, Gandini. Kereta kuda ini tidak bisa aku kendalikan. Hei, Ki Sabrang, turun kamu. Hadapi aku. Kurang ajar. Aku serang. Jangan-jangan prajurit itu. Selang Ki Sabrang seolah-olah dilindungi oleh kereta kuda itu. Kenapa Ki Sabrang itu keris itu? Banyak prajurit yang gugur seketika terkena keris itu. Ki Sabrang, kita tidak bisa maju terus begini. Ayo, maju terus Ki Daksa. Aku belum puas membunuh pasukan Mentilin ini. Ki Sabrang, lihat. Perwira yang menunggang kuda di sayap kiri pasukan musuh sangat hebat. Nanti Ki Sabrang bisa tewas di tangannya. Bukankah kereta kuda ini kereta kuda Mak Rompang? Betul, Ki Sabrang. Tapi ku hanya diperintah untuk melindungi Ki Sabrang dari serangan Gandini, bukan dari serangan orang lain. Betul begitu? Betul. Kita tidak bisa maju. Peperangan semakin ganas. Banyak sudah prajurit yang bergelimpangan. Sementara yang masih hidup terus berkejaran saling membunuh. Sedangkan Ki Sabrang dengan tenang menunggu serangan musuh dari atas kereta kuda yang aneh itu. Sampai sore hari, peperangan terus berlangsung. Belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Namun peperangan itu tidak ada yang menang dan yang kalah. Bahkan pasukan Mentilin tampak susah menembus pertahanan pasukan Tegal Sari yang begitu kuat, sehingga membuat pusing Gandini dan pemimpin Tegal Sari lainnya. Akan tetapi Gandini saja yang tahu bahwa Ki Sabrang sedang di bawah perlindungan Mak Rompang, sementara orang lain tidak mengetahuinya. Itu penyebab kenapa pasukan Tegal Sari bisa bertahan sedemikian kuat. Oe tidak habis pikir, Ki Wista. Bagaimana mereka bisa bertahan begitu gigih? Padahal pasukan itu tidak terlatih dengan baik. Aku malahan jadi ragu, Hungta. Apakah kita bisa memenangkan peperangan besok pagi?
bila keadaannya masih seperti itu. Kalau Oe melihat susunan warisan yang kita miliki, Oe yakin kita bisa menang. Tapi kalau melihat pertahanan yang mereka miliki, Oe juga ya jadi ragu. Apakah kita bisa memenangkan peperangan besok pagi? Karena pasukan kita seolah-olah menghantam dinding yang kuat. Mereka pasti mempunyai kekuatan gaib, Hungta. Itu sebabnya kita tidak bisa menembus pertahanan mereka. Hanya, apakah Denayu yakin begitu? Yakin, sangat yakin. Lihat saja Ki Sabrang. Dia menunggang kereta kencana yang tidak bisa ditahan lajunya oleh seluruh pasukan kita. Sehingga banyak yang tewas terkena tikaman senjata Ki Sabrang. Hanya, aneh. Aneh kalau begitu, Denayu. Apa yang aneh, Ki Wista? Menurut penglihatan saya, Ki Sabrang tidak naik kereta kuda. Betul, Denayu. Oe melihat Ki Sabrang hanya menunggang kuda biasa. Hah? Begitukah yang terlihat sesungguhnya? Betul, Denayu. Keterlaluan. Kita harus musnahkan kekuatan itu dari Ki Sabrang sebelum kita hancur di tangannya. Apakah Denayu bisa? Aku akan mencobanya. Hanya, bagaimana caranya, Denayu? Aku akan bersemedi. Jadi tinggalkan aku sendiri. Hanya, baik, Denayu. Baik, Denayu. Permisi. Saya permisi. Licik. Mak Rompang licik. Mak Rompang tidak membantu aku, tapi malah berpihak pada Ki Sabrang. Denayu, boleh saya masuk, Den? Siapa lagi yang datang? Denayu, bolehkah saya masuk? Oh, Kempong. Masuklah. Tidak usah ditutup pintu kain tenda itu. Biarkan saja terbuka. Baik, Den. Nah, apa perlu menghadap padaku? Bukankah saya diwajibkan datang malam ini, Denayu? Bukan sekarang, tapi tadi. Maaf, Denayu. Tadi ada Hungta, sehingga saya urungkan niat saya. Apa urusannya dengan Hungta? Bukankah Denayu sudah tahu bagaimana sikap saya terhadap Hungta? Itu sebabnya saya datang setelah Hungta dan Ki Wista keluar dari tenda Denayu ini. Tidak pada tempatnya kau bersikap begitu pada Hungta. Kita sekarang sama-sama dalam satu pasukan. Bukan permusuhan di antara kita yang harus kau pupuk. Tapi kita harus bersatu padu untuk memikirkan peperangan besok pagi. Apalagi yang akan kau sampaikan? Saya menunggu perintah Denayu untuk besok pagi. Sudah terlambat. Tunggu saja besok pagi. Lalu apa yang harus saya lakukan besok pagi, Denayu? Tunggu besok pagi. Baik, Denayu. Saya permisi. Tembong. Kalau kau selalu bersikap begitu, maka kau akan terbunuh di dalam peperangan ini. Mak Rompang, kau keterlaluan. Kau berpihak pada Ki Sabrang, bukan berpihak padaku. Kau pilih kasih. Kau rupanya tidak suka padaku, sehingga kau curangi aku di dalam peperangan tadi siang. Sekarang aku tidak butuh ini. Aku tidak butuh ini. Ambillah lagi. Aku tidak butuh pemberian benda-benda itu, karena tidak ada gunanya bagiku. Aku mendengar suara burung-burung gagakmu datang kemari. Datanglah kemari. Bawalah semua benda-benda pemberianmu itu. Kau tidak bisa begitu, Gandini. Rompang. Kau tidak bisa begitu. Karena kau telah menjadi warga. Kenapa Mak Rompang pilih kasih? Kenapa Mak Rompang berpihak pada Ki Sabrang? Aku tidak berpihak pada siapa-siapa. Aku hanya melindungi dia dari amukanmu. Kalau aku tidak melindunginya, maka dia pasti tewas di tangan. Kalau begitu, aku menyatakan keluar jadi wargamu. Aku tidak mau lagi. Aku sudah bosan dengan cara-cara ini. Tidak bisa, Gandini. Tidak bisa. Aku sudah buang segala pemberian Mak Rompang. Aku sudah buang segala jimat dari Mak Rompang. Tidak apa-apa. Tapi tanda bunga kemboja di tengkukmu itu tidak bisa kau buang. Tanda itu abadi. Akan kau bawa mati. Akan aku kikis habis tanda itu dari tengkukku. Gandini, aku tidak mau berbicara panjang lebar. Aku letih. Aku sangat letih. Karena aku baru mulai mengumpulkan tenagaku yang sudah habis ini. Tanda kembang kemboja di tengkukku ini tidak membesar. Bahkan rasanya sudah agak hilang. Karena benda-benda pemberian Mak Rompang sudah aku buang ke tanah. Mana benda-benda itu? Hilang semuanya. Andai saja bapakku masih hidup, tentu tidak begini rumit aku memikirkan peperangan ini. Masih ada satu jimat lagi di pinggangku. Jimat ini juga harus aku buang. Jangan, Gandini. Jimat itu bukan dari Mak Rompang, tapi dari aku. Oh, Aki Lumut, aku mendengar suaramu. Ya, aku yang bicara padamu, Gandini. Aku bicara dari hulu sungai Tembesi. Dari dalam lubang kecil di bawah air terjun di hulu sungai Tembesi. Oh, Aki Lumut, aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin bertukar pikiran denganmu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Bersemedilah kau, Gandini.
maka kau akan sampai di tempatku. Baik, aku akan bersemedi. Ya. Selamat datang, anakku. Selamat berjumpa, Aki Lumut. Tapi apakah aku sudah sampai? Sukmamu sudah sampai di tempatku, Gandini. Sedangkan tubuh kasarmu masih berada di dalam tendamu di tepi desa Tegalsari. Aneh rasanya bagiku. Silakan duduk di atas batu itu. Jangan berdiri terus. Baik, Aki. Apa keresahan yang kau rasakan sekarang, Gandini? Aku sedang dalam peperangan menghadapi Kisabrang, Aki Lumut. Dan peperangan itu rasanya bisa aku menangkan. Tapi sayang, Mak Rompang telah membela Kisabrang, sehingga aku mendapat kesulitan untuk mengalahkannya. Perhatikan perang yang lakukan dari tempat ini, Gandini. Dan perang itu sebenarnya jadi milikmu. Tapi memang Mak Rompang telah membela Kisabrang, sehingga orang yang tidak bisa apa-apa itu seperti kebal dari segala macam senjata. Bahkan geraknya tanpa dia sendiri sadar. Apakah kau merasakan itu? Aku tahu kejadian itu, Aki Lumut. Sehingga aku menjadi kesal. Lalu aku buang segala jimat pemberian Mak Rompang. Bahkan aku juga ingin membuang lambang bunga kemboja yang ada di tengkuku ini. Dan rasanya lambang bunga kemboja di tengkuku ini sudah agak mengempes. Dia tidak membengkak lagi. Rasanya sulit untuk membuang lambang itu dari tengkukmu, Gandini. Karena kau sudah menjadi warga Mak Rompang. Jadi tidak bisa hilang, Aki Lumut? Tidak, kecuali Mak Rompang menghendakinya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak suka menjadi orang suruhannya lagi. Sudah bosan. Aku tidak pernah diperhatikan. Aku selalu diremehkan oleh Mak Rompang. Sulit juga melaksanakannya, Gandini. Tapi aku akan menolong kesusahanmu sebisa aku. Asal jangan menyuruh buang lambang itu. Jadi, Aki Lumut mau membantu aku? Mau. Aku akan membantumu. Seperti Ki Rekso membantuku dulu. Tolonglah aku dalam peperangan besok pagi. Kau ingin memenangkan perangmu besok pagi? Betul, Aki Lumut. Kalau begitu, pakailah kelopak bunga teratai ini di rambutmu. Semoga kau akan memenangkan perang itu besok pagi. Oh, indahnya kelopak bunga teratai ini. Itu jimat yang aku punya, Gandini. Karena aku adalah Raja Belut Putih yang selalu bermain di dalam air. Maka teratailah lambang kekuatanku. Terima kasih, Aki Lumut. Aku akan pakai sekarang juga kelopak bunga teratai ini. Bukan di sana menyelipkannya, Gandini, tapi di sanggulmu. Nah, begitu. Supaya apa diselipkan di sini, Aki Lumut? Supaya kau lebih tampak cantik dari biasanya. Bahkan musuh-musuhmu akan menjadi terpengaruh melihat kau memakai kelopak bunga teratai itu. Oh, terima kasih, Aki Lumut. Semoga aku bisa memenangkan perang besok pagi. Pergilah. Hari sudah akan berganti pagi. Aku pergi, Aki Lumut. Ya! Ada apa, Tembong? Saya ingin mendengar penjelasan tugas saya dalam peperangan pagi ini, Denayu. Tapi saya melihat Denayu lain pagi ini. Denayu begitu gagah. Denayu begitu tegar di atas punggung kuda itu. Pasti karena kelopak bunga teratai yang aku pakai di sanggulku. Nah, ini sudah ada Hungta dan Kiwista. Siaga, Denayu. Maaf, Denayu. Kami datang kemari karena kami melihat ada keanehan di sini. Keanehan apa, Hungta? Ya, dari jauh Oe dan Kiwista seolah-olah melihat seorang panglima perang yang gagah menaiki kuda di hadapan tembok. Tetapi setelah Oe dekati, ternyata Denayu sendiri. Betul, Denayu. Kami tidak bohong. Itu hanya penglihatan kalian berdua saja. Ya, mungkin juga Denayu. Nah, sebentar lagi perang akan segera dimulai. Karena pasukan musuh juga sudah tampak bersiap di ujung padang rumput ini. Tempat kita masing-masing tetap seperti kemarin. Pasukan kita tetap akan disusun seperti susunan burung Garuda mematuk mangsa. Kiwista di sayap kanan, Anda sekarang Hungta di masih sayap kiri Garuda. mendengarkan Dan kau Sandiwara di belakangku, Radio di Tembong, channel sebagai Memori leher Garuda 80. yang menghubungkan aku dengan induk pasukan. Hanya saja aku nanti agak bergeser ke depan begitu Kisabrang muncul di tengah-tengah prajurit kita. Denayu, apakah itu tidak berbahaya?
Karena Den Ayu akan lepas sendiri di tengah-tengah musuh. Itu sebabnya kau jangan jauh-jauh dari aku. Supaya kalau aku terjepit, maka kau bersama induk pasukan siap menolongku. Siaga Den Ayu. Nah, pasukan Tegal Sari sudah membunyikan tambur peperangan mereka. Pertanda mereka sudah siap untuk berperang. Mari Kiwista, Hungta dan Tembong, kita sambut peperangan ini dengan semangat kemenangan. Semoga hari ini perang ini milik kita. Ayo kita menempatkan diri kita di tempat masing-masing. Silakan Den Ayu. Kedua pasukan sudah bersiap untuk melakukan perang hari kedua di pagi yang masih berembun. Pasukan Mentilin menggelar barisan dengan gelar Garuda merentangkan sayap. Hungta memimpin pasukan di sayap kiri, Kiwista memimpin pasukan di sayap kanan. Tembong berada di leher Garuda, sedangkan Gandini bersiap di paruh burung Garuda. Sementara pasukan Tegal Sari menggelar pasukan dengan gelar gelombang pasang. Prajurit-prajurit Tegal Sari berbaris berlapis-lapis. Tampak sekali mereka akan bertahan, sebagaimana yang telah mereka lakukan kemarin. Dan hal itu cukup berhasil. Namun secara diam-diam, Gandini telah memakai benda pemberian Aki Lumut, yaitu kelopak bunga teratai, sehingga telah merubah sosok perempuan itu menjadi sosok wanita yang tegar dan penuh percaya diri, sehingga menambah semangat seluruh pasukan yang dipimpinnya. Gandini yakin bahwa dia bisa mengatasi Ki Sabrang yang dibantu Mak Rompang. Kau mau melihat perang yang sedang berlangsung, Aning? Saya takut melihatnya, Raden Wangsa. Kau harus membiasakan dirimu untuk melihat sebuah peperangan, supaya kau jadi berani. Saya tidak berani melihat orang ditikam dan dibunuh. Saya ngeri. Dari atas benteng itu, tidak akan terlihat orang ditikam. Paling-paling, kita akan melihat bagaimana pasukan Tegal Sari menghalau musuh. Apakah tampak dari atas benteng itu, Raden Wangsa? Kalau mendengar bunyi sorak-sorai prajurit yang sedang berperang itu, rasanya akan jelas bila dilihat dari atas benteng. Nah, kau dengar? Iya, jelas sekali terdengar dari sini. Nah, ayo, kita naik ke atas benteng untuk melihat. Ayo kita lihat. Iya. Nah, injak anak tangga itu. Iya. Nah, dari sini akan jelas terlihat. Mengerikan, Raden. Buanglah rasa ngerimu. Perhatikan baik-baik, supaya kau tahu siasat berperang. Iya. Kenapa? Prajurit yang berlari di belakang Ki Sabrang itu tewas didusuk oleh lawannya. Biar saja dia mampus. Itu prajurit musuh. Nah, sekarang kau perhatikan baik-baik seluruh medan peperangan itu, Aning. Hei, kenapa kau buang mukamu? Saya takut melihat kejadian seperti tadi, Raden Wangsa. Jangan takut. Ayo, jangan takut, Aning. Beranikanlah dirimu. Iya. Nah, begitu. Nah, sekarang kau perhatikan seluruh medan perang itu. Iya. Apa yang kau lihat? Hanya prajurit-prajurit yang berlari ke sana kemari. Ternyata kau tidak mengerti apa-apa tentang peperangan. Saya memang tidak mengerti, Raden. Sebagai istri bangsawan, kau harus mengerti. Nah, sekarang perhatikan pasukan Mentilin itu. Yang mana? Yang berpakaian lain dari prajurit Tegal Sari. Iya. Mereka bergerak rapi sekali. Sedangkan pasukan Tegal Sari mencoba menghambat gerak maju mereka. Kelihatan? Iya, bahkan yang menunggang kuda di tengah itu ganas sekali. Ya, penunggang kuda di tengah memang ganas sekali. Dia berusaha maju mendobrak sendirian ke tengah pasukan Tegal Sari. Bahkan kalau diperhatikan dengan teliti, pasukan Mentilin itu menggelar perang dengan cara burung Garuda. Di sayap kiri ada seorang pemimpin. Di sayap kanan begitu juga. Sedangkan yang di tengah itu bertindak sebagai paruh burung Garudanya. Iya. Lalu pasukan Tegal Sari memakai cara apa, Raden? Tegal Sari menggelar pasukan dengan cara gelombang laut. Mereka bertahan dan memukul balik bagai gelombang laut. Satu lapisan bertahan, dan bila musuh masuk, maka lapisan kedua maju memukul. Nah, perhatikan itu, Aning. Iya. Lapis kedua sudah mulai memukul musuhnya. Sementara lapis ke-1 mencoba mundur. Tapi orang yang berada di paruh Garuda itu terus mendesak ke depan, seolah-olah dia tidak takut mati, Raden. Bahkan prajurit-prajurit Tegal Sari yang menghalanginya dibabat habis, bagai membabat rumput alang-alang. Iya, pasti dia perwira yang hebat. Tapi, di mana Gandini? Aku tidak melihat dia dari tadi. Iya. Apakah yang di sayap kiri itu dia? Bukan. Yang menunggang kuda coklat itu seorang laki-laki. Atau yang memimpin di sayap kanan itu? Itu pasti Kiwista. Gerakannya lamban, menunjukkan bahwa dia sudah tua. Atau yang terus maju ke tengah pasukan Tegal Sari itu, Raden Wangsa? Tidak mungkin. Dia itu seorang laki-laki. Nah, kau lihat siapa yang di belakang orang yang menunggang kuda di paruh Garuda itu? Yang mana? Itu.
Yang selalu mengikuti gerak maju orang yang berada di paruh Garuda itu. Iya, saya melihatnya. Kau kenal siapa dia, Aning? Tidak, Raden. Perhatikanlah baik-baik. Maka kau akan kenal dia. Masih belum kau kenal dia? Saya tidak jelas siapa dia, Raden. Dia itu Tembong. Jelas? Sekarang baru saya jelas melihatnya. Betul dia? Memang dia, Raden. Penunggang kuda yang berada di paruh Garuda itu terus juga maju. Dan siapa yang maju menyambut penunggang kuda di depan Tembong itu, Raden? Kisabrang menyongsong penunggang kuda yang semakin ganas itu. Kenapa? Kau takut melihat mereka bertarung satu lawan satu? Iya, maksud saya, bukankah penunggang kuda itu Gandini? Iya, Raden. Dia itu Gandini. Lihat dia itu memakai sanggul. Dan di sanggulnya dia siapkan sebuah kembang. Iya, benar. Aku pangling. Dia semakin mengamuk, Raden Wangsa. Kisabrang sudah tidak tahan menghadapinya. Tenang saja, Aning. Kisabrang bukanlah orang sembarangan. Kisabrang juga seorang yang berilmu tinggi. Kisabrang akan dapat mematahkan serangan Gandini. Tapi lihat, Raden. Kedua sayap Garuda itu sudah mulai mengepung pasukan Tegalsari. Pasukan Tegalsari sudah semakin terdesak. Belum apa-apa. Itu hanya siasat perang Kisabrang untuk menerkam musuh. Tapi Raden Wangsa, pasukan Tegalsari sudah mulai kocar-kacir. Tenang saja. Lihat sajalah pertempuran itu. Raden Wangsa, mereka mulai mendesak pasukan Tegalsari, Raden. Gerakan pasukan Menterin menuju ke benteng ini. Tenanglah. Raden Wangsa Dirja, ada apa Ki Garda? Pasukan Tegalsari banyak yang gugur, Raden. Pasukan musuh mulai mendesak kemari. Apakah sudah saatnya kita buka pintu benteng untuk memberi kesempatan pasukan Tegalsari masuk ke dalam benteng, Raden Wangsa? Jangan bicara sembarangan, Ki Garda. Kalau Raden Wangsa tidak percaya, cobalah perhatikan dengan teliti pertempuran itu, Raden. Celaka. Buka seluruh pintu benteng. Beri kesempatan pasukan Tegalsari masuk. Siaga, Raden. Oi, buka pintu benteng. Beri kesempatan pasukan Tegalsari masuk. Raden Wangsa, kita bagaimana? Tunggu dulu. Tunggu sampai seluruh pasukan Tegalsari masuk ke dalam benteng. Sudah masuk semua pasukan Tegalsari, Ki Garda. Sudah, Raden. Tutup semua pintu benteng. Tutup semua pintu benteng. Mereka memasang tangga-tangga. Mereka akan memanjat tembok benteng ini. Hei, Ki Garda, gerakan pasukan penjaga benteng. Siapkan anak-anak panah kalian. Mari, Aning, kita turun. Iya. Cepat kau lari kemari. Iya, Raden, iya. Kau akan aman di sini. Sekarang, kau jaga anak-anak kita. Raden Wangsa mau kemana? Aku mau menemui Kisabrang dulu. Gusti. Pasukan Mentilin memang tidak tertahankan lagi. Mereka mendobrak bagaikan kesetanan, sehingga pasukan Tegalsari terpaksa mundur ke dalam benteng. Walau Kisabrang tidak terluka sedikit pun, tetapi Kisabrang menjadi pucat pasi. Karena ketika dia berhadapan dengan Gandini, perempuan muda itu bagaikan tidak takut mati. Gandini bergerak bagaikan belut yang sangat licin, sehingga Kisabrang tidak berdaya. Lalu bersama kereta kuda Mak Rompang, Kisabrang mundur ke dalam benteng. Sementara pasukan Mentilin mencoba memasang tangga-tangga yang sudah mereka siapkan untuk memanjat benteng. Namun dari atas benteng sudah menunggu pasukan panah yang sangat terlatih. Pasukan panah itu adalah pasukan panah yang didatangkan dari kota raja. Sehingga gerak maju pasukan Mentilin mulai tertahan. Bahkan kini pasukan Mentilin bagaikan menjadi mangsa pasukan panah yang berjaga di atas benteng. Sementara hari sudah mulai sore, sehingga Gandini memberi aba-aba untuk menghentikan peperangan, sehingga serangan pun dihentikan. Namun pasukan Mentilin tidak pergi jauh. Mereka memasang tenda-tenda di dekat tembok benteng. Gagal aku hari ini. Bahkan hampir-hampir aku tewas di tangan Gandini. Apa yang harus aku lakukan besok pagi? Sedangkan benteng ini sudah mereka kepung. Burung-burung gagak Mak Rompang. Apa maksud burung-burung gagak ini? Aku tidak mengerti. Burung-burung gagak itu hinggap di atas tembok benteng. Burung gagak itu menjelma jadi daksa. Jangan takut, Kisabrang. Mereka tidak akan bisa masuk kemari. Kenapa begitu, Ki Daksa? Bukankah mereka telah menggelar tenda-tenda mereka di sekitar benteng ini? Malam ini, ribuan burung gagak akan mengusir mereka. Bagus kalau begitu. Nah, saksikan saja dari atas benteng ini.
Sekarang rasakan oleh kalian. Burung-burung gagak itu akan mengusir kalian. Burung-burung gagak. Dan ayo, banyak burung gagak terbang di sekitar tempat kita ini. Aku sudah melihatnya, Ki Wista. Rasanya aneh melihat burung-burung gagak terbang di tengah malam begini, Den Ayu. Apakah burung-burung itu terganggu oleh perang yang baru saja kita lakukan tadi siang, Den Ayu? Bukan, kita harus bersiap-siap, Ki Wista. Burung-burung gagak ini berbahaya, Ki Wista. Berbahaya? Berbahaya bagaimana, Den Ayu? Bukankah malam hari begini mereka tidak melihat? Ini bukan burung gagak biasa, tapi burung gagak siluman. Perhatikan mata burung-burung itu. Mata mereka bersinar merah. Mereka mulai menyambar prajurit-prajurit kita, Den Ayu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Den Ayu? Kita harus menyingkir dari sini. Ayo. Iya, Den Ayu. Hei, semua pindah! Semua pindah! Akhirnya seluruh pasukan mentilin pindah dari pinggir benteng itu ke tempat semula. Sementara burung-burung gagak itu masih tetap mengejar mereka. Hati-hati, Den Ayu. Binatang-binatang itu sangat ganas. Hati-hati, Den Ayu. Binatang-binatang itu sangat ganas. Sebaiknya kita mundur saja, Den Ayu. Mau mundur kemana lagi, Lenta? Bukankah kita sudah meninggalkan tepi benteng itu? Mundur semua! Masuk semua ke dalam tanda-tanda kalian! Hei, burung-burung keparat, hadapi aku. Lawanlah aku. Sambar aku. Atau aku yang akan menghantam kalian. Ya! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Baru burung-burung siluman itu pergi meninggalkan tempat ini. Dan mereka kembali lagi. Akan ku hajar lagi seperti ini. Gandini. Ada yang memanggil namaku. Gandini, aku di sini. Oh, Marompang? Iya, aku. Aku melihat samar-samar di dalam kegelapan malam ini. Tidak apa-apa. Karena aku tidak akan jelas kau lihat di dalam gelap begini. Marompang berdiri di atas kelopak bunga teratai. Iya, kelopak bunga teratai yang diberikan Aki Lumut padamu kemarin malam. Di sanggulku tidak ada lagi kelopak bunga teratai itu. Memang ini dia, Gandini. Jadi, Marompang mengambil kelopak bunga teratai itu dariku? Iya, karena kelopak bunga teratai ini tidak tahan berada pada tubuhmu. Sehingga dia menjadi layu. Oh, jadi layu? Karena di tengkukmu masih ada lambang bunga kemboja pemberianku. Lambang bunga itu adalah lambang kematian. Sehingga kelopak teratai itu juga akan mati. Itu sebabnya dia menjadi layu. Oh, jadi bagaimana aku akan melakukan serangan besok pagi kalau kelopak bunga teratai itu tidak lagi di sanggulku? Andai kata kelopak teratai ini ada di sanggulmu, kau juga tidak akan bisa menyerang Tegal Sari. Kenapa begitu? Karena pasukanmu sudah jauh mundur dari Tegal Sari. Hah? Bahkan kau dan pasukanmu sudah berkemah mendekati Mentilin. Oh, kenapa jadi begini? Kalau kau teruskan juga niatmu untuk berperang besok pagi, maka kau dan pasukanmu akan hancur. Karena pasukanmu sudah sangat lelah dikejar-kejar burung-burung gagak tadi. Oh, apa artinya ini? Artinya cuma satu, Gandini. Aku tidak menghendaki pertumpahan darah di antara orang-orang kepercayaanku. Sehingga jarak tempatmu dan Ki Sabrang sekarang sudah semakin jauh. Aku tidak mau terjadi seperti ini. Aku sudah mempersiapkan penyerangan ini lama sekali. Kalau kau mau hancur, silahkan kau teruskan niatmu. Tapi kalau kau mau selamat, batalkan niatmu untuk berperang besok pagi. Ada apa, Den Ayu? Kenapa Den Ayu berteriak-teriak? Bukankah burung-burung itu sudah pergi dari sini? Ki Wista, kita gagal lagi. Hanya ada apa, Den Ayu? Kenapa kita gagal lagi, ya? Bukankah besok pagi masih ada kesempatan untuk menyerang Tegal Sari? Lihat saja sekeliling kita. Kita masih berada di batas desa Tegal Sari, Den Ayu. Itu lampu-lampu rumah penduduk masih menyala. Pertanda hari masih malam. Kita bukan berada di batas desa Tegal Sari, tapi di batas desa Mentilin. Iya, Den Ayu. Itu tandanya. Pohon kayu jadi tua itu. Kita memang gagal, Den Ayu. Ternyata kita mundur terlampau jauh, Den Ayu.
Separuh malam, kita dan seluruh pasukan mundur ke batas desa Mentilin ini. Dan rasanya tidak mungkin kita kembali ke Tegalsari untuk melakukan penyerbuan. Ki Wista. Saya dan Ayu. Siapkan seluruh pasukan untuk kembali ke Mentilin. Siaga dan Ayu. Aki Japa dari mana? Sudah 1 minggu ini tidak tampak. Aku dari Tegalsari, Wulan. Bagaimana keadaan Tegalsari, Aki Japa? Tegalsari baru saja dilanda perang. Gusti, kapan terjadinya? Seminggu yang lalu, Wulan. Tegalsari dilanda perang hebat selama 2 hari. Dengan siapa, Ki? Perang dengan Mentilin. Pasti Tegalsari diserang oleh Gandini. Dan tentu Gandini telah merebut Tegalsari. Walau Tegalsari hancur, tapi Gandini tidak dapat merebut Tegalsari. Syukurlah. Sekarang, aku dan Rahayu akan pergi ke Tegalsari. Apakah kau mau ikut, Wulan? Kalau kita ke sana akan lama sampainya, Aki? Kalau kita ke sana sekarang, maka kita akan sampai pada hari pasar. Sekalian Rahayu mau berbelanja di hari pasar nanti. Berbelanja apa? Berbelanja untuk keperluannya, seperti kain dan lain-lainnya. Baiklah, aku ikut. Sambil melihat keadaan Tegalsari setelah diserang oleh Mentilin. Kalau begitu bersiaplah, supaya kita bisa berangkat sebentar lagi. Kalau Aki Japa masih lelah, biar aku dan Rahayu yang berangkat ke sana. Iya, Ramanda. Biarkan saya dan Kak Wulan yang pergi ke Tegalsari. Ramanda tinggal saja di sini. Oh, jangan. Aku tidak mau kehilanganmu, Rahayu. Sehingga aku harus menjaga kemanapun kau pergi. Hari ini, hari pasar, Aning. Iya, Raden Wangsa. Bagaimana kalau kita melihat-lihat hari pasar? Pasti ramai. Saya takut ada perang lagi, Raden. Saya tidak berani keluar. Perang kan sudah lama berlalu. Apalagi yang ditakutkan? Dan lagi, kau akan pergi naik kereta kuda. Sedangkan aku naik kuda. Saya masih was-was, Raden. Tapi seharusnya kau keluar melihat-lihat keadaan Tegalsari, Aning. Supaya penduduk desa tidak bertanya-tanya tentang dirimu. Bertanya bagaimana, Raden? Ya, mereka tentu bertanya-tanya. Apakah kau selamat atau tidak setelah perang terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kau harus muncul di hadapan mereka. Di hadapan orang banyak pada hari pasar inilah kesempatannya. Dan kau cukup di atas kereta kuda saja. Baiklah kalau begitu. Banyak juga rumah-rumah penduduk yang rusak akibat perang ya, Kak Wulan. Iya, tapi kerusakannya tidak berat. Kenapa orang selalu melihat kepada Kak Wulan? Mungkin orang-orang itu aneh melihat pakaianku. Aneh bagaimana? Bukankah pakaianku masih pakaian seorang petapa? Oh iya. Kenapa Kak Wulan berpakaian seperti ini? Sedangkan Ramanda sendiri tidak berpakaian petapa, Kak Wulan. Aku sudah tidak memikirkan dunia lagi, Rahayu. Ada kereta kuda menuju kemari, Kak Wulan. Biar saja, kita pura-pura tidak melihat saja. Agak menghindar kalian. Pasti di atas kereta kuda itu para petinggi desa ini. Iya, Ramanda. Aku cukup menutupi mukaku dengan kain ini, sehingga tidak akan jelas oleh orang-orang yang berada di atas kereta kuda itu. Dan aku yakin, yang ada di atas kereta kuda itu, kalau tidak Ki Sabrang, pasti Raden Wangsa Dirja. Karena kereta kuda itu dikawal oleh beberapa orang prajurit. Wah, alangkah terkejut mereka kalau mereka melihat aku ada di sini. Kereta kuda itu semakin dekat. Aku harus menutupi mukaku lebih rapat. Kak Wulan! Kakak Wulandari! Kak Wulan, perempuan di atas kereta kuda itu memanggil kakak. Kakak Wulan? Ani? Kakak kenal dengan dia? Iya, Rahayu. Dia turun dari atas kereta kudanya. Iya. Kak Wulan, apa kabar? Baik, Aning. Kau naik kereta kuda sekarang? Aku sudah menjadi istri Raden Wangsa, Kak. Aku baru tahu. Kak Wulan kenapa begini? Apa yang aneh dariku, Aning? Pakaian Kak Wulan seperti pakaian seorang petapa. Iya, aku memang sudah jadi seorang petapa. Oh, kenapa begitu? Ya, memang sudah harus begitu. Kau sudah berdamai dengan Ki Sabrang rupanya, Aning? Iya, Kak Wulan. Bahkan aku sekarang tinggal di samping rumah Ki Sabrang bersama dengan Raden Wangsa suamiku. Ya, baguslah. Bagaimana ceritanya ketika Tegalsari diserbu oleh Gandini? Mengerikan, Kak. Bahkan hampir-hampir saja kami mati di tangan orang-orang Mentilin. Ternyata Gandini itu memang berhati busuk ya. Betul, Kak Wulan. Bahkan ada cerita yang harus diketahui oleh Kak Wulan tentang Gandini. Cerita apa? Mari Kak Wulan, kita bicara di bawah pohon itu. Kenapa harus di sana? Karena ini rahasia yang tidak boleh didengar oleh orang lain. Oh, baik. Nah, ceritakanlah. Apa rahasia itu? Aku mendapat berita tentang kematian ibu Kak Wulan. Kenapa kematian ibuku? Kematian ibu Kak Wulan bukan karena terbunuh di dalam peperangan, tapi dibunuh. Dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Gandini. Betul ceritamu itu, Ani? Betul. Buat apa aku bohong?
Dari siapa kau mendengar cerita ini? Ki Sabrang yang menceritakan padaku. Ki Sabrang? Apakah cerita Ki Sabrang bisa dipercaya? Yakinlah Kak Wulan, Ki Sabrang bercerita sangat hati-hati padaku. Dia bercerita ketika mengenang kematian ibu Kak Wulan. Aku masih belum bisa mempercayai ceritamu ini. Apalagi yang menceritakan itu Ki Sabrang. Ya, seharusnya Kak Wulan percaya pada ceritaku ini. Sudahlah Aning, pergilah. Para pengawalmu sudah curiga melihat kehadiranku di sini. Ayo, baiklah Kak Wulan, aku pergi. Iya, ibuku dibunuh Kandini. Apa betul itu? Atau Ki Sabrang bermaksud mengadu aku dengan Kandini? Kak Wulan, Kak Rahayu, Kak Wulan rupanya kenal baik dengan perempuan bangsawan itu. Iya, aku kenal baik dengan dia. Apa Kak Wulan kecewa? Apakah ada berita yang menyakitkan hati disampaikannya tadi? Tidak Rahayu, hanya cerita lama. Wulandari memandang kereta kuda yang semakin jauh, sementara perasaannya tengah berkecamuk di dalam dada. Ingatannya kembali ke masa lalu, ke masa-masa sewaktu ibunya masih hidup. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-15, Kelopak Bunga Teratai, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Mempas Kapsul, tablet obat kuat dan Begalin Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.